Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Andi Putih Salsabila Zahra, Husna, dan Nulia Ismail. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yang mana berjudul Munculnya Aliran Kalam dalam Peristiwa Tahkim. Yang pertama, itu pengertian aliran kalam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kalam diartikan dengan perkataan atau kata. Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid, yaitu ilmu yang membicarakan, membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, atau mengesahkan Allah. Sementara definitifnya, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari masalah ketuhanan atau akidah, kata populernya teologi Islam. Dan menurut ahli bahasa Arab, kalam adalah kata atau lapas dengan bentuk majemuk, atau ketentuan atau perjanjian. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang peristiwa tahkim dan munculnya aliran kalam. Aliran kalam ini muncul dikarenakan persoalan politik yang menyangkut pembunuhan Utsman bin Affan yang kemudian menyebabkan penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, membuat Islam terpecah belah dalam pemerintahan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah kepemimpinan Utsman bin Affan beralih kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, kepemimpinan yang diterima oleh Ali bin Abi Thalib sangat sulit dikarenakan peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah selaku keluarga Utsman bin Affan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pencarian pembunuhan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib pun melakukannya, namun belum bisa membongkar kasus pembunuhan tersebut. Sehingga perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah semakin memanas sehingga terjadilah peperangan yang dikenal dalam sejarah adalah Perang Siffin, yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrase. Peristiwa perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah inilah menjadi sebutan tahkim atau arbitrase, yaitu solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun dijadikan alat politik untuk mencegah pihak Ali bin Abi Thalib. Tempat perundingan disepakati disebut Aumatul Jandal. Dari hasil kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah membuat Amr bin As membuat strategi untuk memenangkan diplomasi yang tidak diketahui Abu Musa al-As. Ibnu Abbas yang merupakan salah satu pendukung dari pihak Ali bin Abi Thalib memberitahukan Abu Musa al-As untuk tidak menyampaikan hasil perundingan tersebut dikarenakan hanya tipuan. Namun Abu Musa al-As tetap ingin melakukannya, sehingga terjadilah kekacauan di Daumatul Jandal yang membuat Abu Musa al-As meninggalkan kota Daumatul Jandal menuju Mekah. Sementara Abu Musa al-As beserta pengikutnya menemui Muawiyah dan memberitahukan hasil tahkim dan mengucapkan selamat kepada Muawiyah sebagai pemimpin atau khalifah. Ali bin Abi Thalib yang menerima tipu politik Amr bin As pihak Muawiyah dalam peristiwa tahkim membuat kekecewaan dari pihak yang mendukung Ali bin Abi Thalib.
dan membuat pendukung sebelumnya untuk meninggalkan Ali bin Abi Thalib karena dia memandangnya telah melakukan kesalahan yang besar. Dalam sejarah Islam, pihak meninggalkan Ali bin Abi Thalib dinamakan Khawarij, sedangkan pihak bersama Ali bin Abi Thalib dinamakan Syiah. Dan disinilah muncul aliran-aliran kalam lainnya. Baik, materi yang terakhir yaitu macam-macam aliran kalam. Aliran kalam memiliki 7 macam. Yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut bahasa, nama Khawarij ini berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali. Yang kedua adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan imam seseorang. Aliran yang ketiga adalah aliran Qadariyah. Qadariyah berkata pada qadara yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Yang keempat adalah aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syahrastani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba-hamba secara hakikat dan menyandarkannya perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah aliran Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata I'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendiriannya Wastabil bin Adha tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari bagi alir teologi mereka. Selanjutnya yaitu aliran Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Syiah sering dimaksud pada kaum muslimin yang dalam keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut sebagai ahli al-bait selanjutnya. Istilah ini untuk pertama kalinya ditujukan kepada para pengikut Ali atau Syiah Ali, pemimpin pertama Ahlal al-Bait pada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang terakhir adalah aliran Salafiyah. Secara bahasa, Salafiyah berasal dari kata salaf yang artinya terdahulu. Yang dimaksud terdahulu di sini adalah orang-orang terdahulu yang semasa Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'an. Sedangkan Salafiyah berarti orang-orang yang mengikuti salaf. Istilah salaf mulai dikenal dan muncul beberapa abad sesudah Rasulullah SAW wafat, yaitu sejak ada orang atau golongan yang tidak puas memahami Al-Quran dan hadis tanpa ta'wil, terutama untuk menjelaskan maksud-maksud tersirat dari ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak timbul hal-hal yang tidak layak lagi.